Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Aulia. Nah, anak-anak Umi, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita, untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, Umi mau kita menyanyikan lagu wajib nasional. Coba siapa yang bersedia ke depan untuk memimpin? Ya, silakan Adina. Stop. Berdiri dulu, Nak. Iya. Bangga Pancasila 1, 2, 3. Ya, boleh. Ada lagi? Ayo, silakan Andina. Berdiri. Iya, sikap menyadari untuk melaksanakan kewajibannya atau tugasnya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Hafiz. Ya, orang yang bertanggung jawab artinya adalah orang yang menyadari tanggung jawabnya sendiri, tanggung jawab dirinya sendiri. Oke, nah boleh tepuk tangan untuk anak semua. Ya. Nah ini masih lanjutan tentang yang kemarin ya. Oke. Ya materi
terkait norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga serta bersikap mematuhi norma, aturan, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta didik dan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Aulia. Nah, coba anak Umi ada yang bisa menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita sama seperti kemarin ya. Peserta didik, ya, kamu dapat menyajikan dan menjelaskan kembali bentuk-bentuk sederhana terkait tanggung jawab. Ya, tanggung jawabmu di rumah, ya, di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian peserta didik dapat menguraikan dan mempresentasikan dan menerima contoh sikap dan perilaku tanggung jawab. Dah? Nah, kemarin sudah Umi bagi kelompoknya kan? Sudah Umi bagi kelompoknya? Sudah kita buat proyeknya? Sudah dibuat proyeknya? Sudah siap proyeknya? Oke, nah Umi harapkan nanti ketika kamu sudah mengerjakan tanggung jawabmu, kamu dapat melaksanakannya baik di rumah maupun di sekolah maupun di mana-mana, ya. Jadi dari sekarang kamu tanamkan rasa tanggung jawabmu untuk melaksanakan kewajibanmu supaya nanti bisa untuk bekalmu nanti, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah? Oke, kita lanjut. Ayo, siapa yang mau membaca? Silakan, Dimas. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan sikap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa menunggu perintah atau paksaan dari orang lain. Orang yang bertanggung jawab berarti menghormati hak orang lain. Oke, terima kasih Dimas. Nah, anak Umi ada yang bisa menjelaskan mengenai tanggung jawab? Ada? Ayo, silakan, Hafiz. Sudah? Nah, tanggung jawab itu adalah sikapmu menyadari apa? Menyadari kewajibanmu, menyadari apa yang sudah menjadi tugasmu, apa yang sudah menjadi kewajibanmu. Nah, pahami dulu apa itu kewajibanmu. Setelah itu baru kamu laksanakan. Nah, orang yang bertanggung jawab ini berarti dia menghormati hak orang lain. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh kepada Umi? Orang yang melaksanakan tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab berarti menghormati hak orang lain. Ada yang bisa memberikan contoh kepada Umi? Membayar uang pajak. Iya. Ya, benar ya. Apa tadi Aulia? Membayar uang pajak. Iya, membayar uang pajak. Nah, kalau kita bayar uang pajak berarti kita menghormati hak orang lain, ya. Nah, kemudian tanggung jawab ini juga merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yakni sila keberapa? Sila kelima. Apa bunyinya, Nabila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh bentuk pengamalannya ada 4. Seperti yang kemarin juga sudah dijelaskan. Yang pertama, silakan baca dulu. Hafiz, yang pertama. 1. Membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah. Iya, stop. Nah, yang pertama contoh bentuk pengamalannya yaitu membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah. Ada yang bisa menjelaskannya kepada Umi mengenai bentuk pengamalan nomor 1 ini? Ya, silakan Aulia. Ada? Andina? Ayo, silakan. Berdiri. Misalnya apa? Kalau kita lagi bekerja kelompok bersama, kita harus bekerja sama dan saling membantu. Iya, saling membantu. Terus? Supaya adil, kita memberi pendapat masing-masing. Iya. Dapat Memberikan pendapat masing-masing, menyumbangkan pendapatnya masing-masing. Oke, terima kasih Andina. Nah, membagi tugas secara adil untuk anggota kelompok saat mengerjakan tugas sekolah. Artinya apa? Artinya ketika kamu
ada kegiatan kerja kelompok, ya. Nah, kamu di situ sama-sama saling bekerja sama, ya. Bukan berarti kerja kelompok sebagian bekerja, sebagian lagi tidak, ya. Tidak seperti itu. Kerja kelompok itu sama-sama bekerja, menyumbangkan hasil pikirannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah, silakan dulu Rizik dibaca. Yang kedua, berdiri nak. Iya, memberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk berpendapat, ya. Nah, yang nomor 2 ini ada yang bisa menjelaskan kepada Umi? Ada? Silakan Dimas. Ada Hafiz? Oke. Ayo Nabila silakan. Ayo Andina lagi, Andina. Silakan Andina. Memberikan kesempatan untuk anggota untuk berpendapat, misalnya kita memberikan pendapat kepada kita memberi kesempatan kepada orang untuk berpendapat, jangan dia aja, jadi harus bergantian dengan cara berdiri. Nah, itu salah satunya, ya. Jangan dia aja yang memberikan pendapat. Yang lain juga, ya. Ini kadang sudah dikasih kesempatan untuk memberikan pendapat, nggak juga dikeluarkan pendapatnya, ya kan? Ada nggak di sini anak seperti itu? Tidak? Oke, alhamdulillah. Semuanya memberikan pendapat, ya. Apalagi ketika berdiskusi. Oke. Nah, yang ketiga, melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta mendapatkan hak sebagai warga negara. Ayo. Yang ketiga ini ada yang bisa memberikan penjelasan kepada Umi? Ada? Memberikan kewajiban secara bertanggung jawab. Melaksanakan kewajiban, ya. Andina silakan. Berdiri. Mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas, ya. Nah, itu merupakan kewajiban atau tidak? Kewajiban, peraturan, ya, mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, kita harus bertanggung jawab supaya apa? Supaya mendapatkan haknya. Oke? Nah, yang keempat silakan Anak Umi. Ya, si Aulia baca. Oke, terima kasih Aulia. 4. Menghemat energi dan sumber daya alam karena semua orang berhak menikmatinya juga, ya. Nah, jadi kita yang masih ada ini melakukan menghemat pemakaian listrik, menghemat pemakaian air dan yang lain-lainnya supaya nanti generasi berikutnya bisa menikmati bisa menikmati hasil bumi, ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Anak Umi? Sudah? Sudah paham semua? Sudah. Oke, nah berikutnya ciri-ciri anak yang bertanggung jawab, ya. Bagaimana ciri-ciri anak yang bertanggung jawab itu? Coba dulu satu orang, silakan baca. Nabila dulu. Baca dulu nomor 1. Ciri-ciri anak yang bertanggung jawab. 1. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. 2. Ya. Disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban diri sendiri. 3. Tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. 4. Tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. 5. Menghormati hak orang lain. 6. Mendahulukan kepentingan bersama. Oke, terima kasih Nabila. Nah, jadi ciri-ciri anak yang bertanggung jawab itu ada banyak, ya. Cuman di sini Umi buat 6. Nah, yang pertama apa? Yang pertama memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Nah, pahami dulu apa yang menjadi tugasmu, apa yang menjadi kewajibanmu, ya. Nah, setelah itu baru disiplin dalam melaksanakan tugasnya, disiplin dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dalam melaksanakan kewajibannya, ya. Tidak menunda-nunda dan tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan tugasnya atau kewajibannya. Nah, itu merupakan sikap tanggung jawab. Kemudian menghormati hak orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, sampai di sini ada yang mau menambahi ciri-ciri anak yang bertanggung jawab? Ada yang mau menambahi? Ada Hafiz?
Oke? Iya, silakan Andina. Melaksanakan kewajiban atau tugas dengan tepat waktu. Iya, melaksanakan kewajiban atau tugasnya dengan tepat waktu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Hafiz. Memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oke, bisalah. Ada lagi yang lain? Ya, sudah? Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada? Tidak. Sudah pas? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ya. Nah, contohnya ada banyak. Di sini Umi buat hanya 5. Oke, silakan dulu coba si Mutia. Mutia dulu baca. Nomor 1. Bergantian. Contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Oke? Oh ya. Oh. Oke, silakan Hafiz. 1. Menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Iya, yang pertama adalah menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Ya, nah seperti yang Umi bilang kemarin, ya, menghargai. Misalnya di lingkungan kita itu ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak, ada yang suku Melayu, ada yang suku Padang. Nah, beragam suku. Nah, kita harus menghormati yang berbeda suku dengan kita. Jangan karena kita bersuku Jawa, lantas kita berteman hanya dengan yang suku Jawa saja. Ya, tidak seperti itu. Harus sama. Yang suku Melayu diajak berteman, yang suku Padang juga diajak berteman. Nah, kemudian yang kedua contohnya adalah silakan dulu silakan dulu baca. Iya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, ya, terutama di lingkungan tempat tinggalmu dulu. Ya. Nah, jaga kebersihan. Kalau misalnya di lingkunganmu mengadakan kerja bakti atau gotong royong, kita harus ikut melaksanakannya, ya, ikut bergabung untuk bekerja sama untuk membersihkan lingkungan. Nah, kemudian menjaga keamanan, ya, jangan pula karena kita tinggal di lingkungan kita lalu kita yang membuat onar, ya, kita yang memancing ribut. Tidak seperti itu. Harusnya kita sebagai warga yang berada di lingkungan kita menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Nah, yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Ya, kemudian kalau misalnya di lingkungan kita ada sebuah masalah, misalnya banyak maling, banyak pencuri, itu nanti ada itu capting di lingkungan, mengajak warganya untuk bermusyawarah bagaimana cara mengatasi supaya tidak ada lagi yang kehilangan. Misalnya ada yang memberikan pendapat, kita buat pos ronda, kita buat ronda bergiliran, gantian warganya yang jaga malam. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, yang terakhir, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, ya. Jadi kalau ada warga temanmu yang lain memberikan pendapat, jangan diejek. Harusnya kita hargai. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ada? Sudah? Oke. Nah, Umi akan mengajak anak-anak Umi untuk melihat sebuah tayangan video. Nah, silakan anak-anak Umi lihat dulu.
tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memahami dan menerapkan sikap tanggung jawab di rumah. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita rumah agar senantiasa bersih, asri, dan nyaman. Selain itu, rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan juga Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab seorang anak di mana? Di rumah. Tanggung jawab anak di rumah. Coba, Umi mau nanya dulu. Apa aja bentuk tanggung jawab? Contoh tanggung jawab anak di rumah. Coba. Ya, silakan Hafiz. Menaati tata tertib di rumah. Iya, mentaati tata tertib di rumah. Ada lagi ya? Silakan Dimas. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah. Terus silakan Alia. Menjaga nama baik keluarga. Iya, menjaga nama baik keluarga. Lagi? Ada lagi? Menjaga, ayo silakan. Andina. Menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga. Iya, menjaga hubungan baik antara anggota keluarga. Kemudian ada lagi? Ada lagi tuh ya, silakan Dimas. Mengerjakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, mengerjakan tugas belajar dengan sungguh-sungguh. Ada lagi yang mau menambahi? Iya, nah itu tadi ya. Di awal tadi kan udah Umi bilang, contohnya sebenarnya banyak, tapi hanya berapa tadi yang dibuat? 6 ya, ada 6 ya. Nah, kemudian setelah mengamati video, anak-anak Umi jadi tahu ternyata banyak lagi contohnya. Misalnya menjaga hubungan baik antara anggota keluarga, menghormati anggota keluarga, ya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menjaga nama baik. Nama baik siapa? Keluarga, ya. Nah, sudah? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak Umi? Hah? Sudah? Oke. Nah, anak-anak Umi, coba dulu bentuk kelompoknya seperti yang kemarin. Ya, silakan bentuk kelompoknya seperti yang kemarin. Oke, sudah berapa persen ini? Oh, ini sedikit lagi ya. Oke, kelompok berapa ini? Mukanya panjang kan masih tinggi. Oke, buat kelompok 3. Oke, 2 ya, benar. Oke, siapa namanya? Nah, ya. Sudah, nah ini boleh disinggung dia buku pakai masalah di dalam. Ya, nggak apa-apa. Oke, satu orang lah yang menulis. Rizik, buatkan namanya. Rizik Ramadan. Oke. Ya, sudah bagus ya. Nah, Umi lihat sudah selesai ya. Sudah selesai semua ini ya. Oke. Nah, anak-anak Umi sudah? Oke. Bisa kita mulai? Coba dulu ya. Profil pelajar Pancasila ya. Katakan dulu pokoknya 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebaikan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. Kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tanggung jawab. Apakah tidak ditanggung jawab? Apakah tidak ditanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melaksanakan kewajiban. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Perwakilan aja 2 orang. Ya, silakan. Nabila sama Aulia. Perwakilan kelompok aja. Kasih aku Rezi. Perwakilan saja ya. Sini aja. Oke,
didengarkan. Nanti ketika temanmu sudah selesai, boleh nanti kamu tambahi atau kamu mau bertanya silakan. Sudah? Ya, silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang mengenai tanggung jawab anak di rumah, dan kami sudah menyelesaikan tugas ini. Yang pertama, membantu ibu menyuci. Ya, membantu ibu menyuci. Terus, Kedua, membuang sampah. Ketiga, menyapu rumah. oke. Keempat, membersihkan kamar. Ya. Kelima, membersihkan kamar. Oke. Ada yang mau menanggapi atau mau menambahi? Ada? Hah? Sudah? Nah, ini bentuk tanggung jawab mereka di rumah, ya. Jadi bentuk tanggung jawab tadi contohnya ada berapa? Ada banyak, ya kan? Nah, tapi mereka buatnya 5. Ya, yang pertama tadi apa? Membantu ibu mencuci. Nah, membantu ibu menyuci pakaian, membantu pekerjaan ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Membersihkan rumah. iya, membersihkan rumah. Itu termasuk apa? Menjaga kebersihan lingkungan rumah. Kemudian menyapu, sama udah termasuk dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Oke, yang lain anak Bumi ada yang mau menambahi? Tidak? Sudah? Oke, boleh tepuk tangan untuk temannya. Ya, silakan duduk. Oke, sekarang kelompok 2. Ya, wakilan saja. Oke, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami Baik. terkait tanggung jawab di rumah. Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawabku di rumah. Oke, silakan lanjut. Ada berapa contohnya? Ada 4. 1. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. Ya. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Membantu orang tua. 4. Mencuci piring. Oke, silakan yang lain bertanya. Apakah ini rutinitas? Ayo, silakan. Apakah ini rutinitas? Ini rutinitas aja, silakan. Apakah itu merupakan rutinitas setiap hari? Ya, ini rutinitas setiap hari bagi kami. Terus ada lagi. Lanjut penjelasannya. Pulang sekolah. Setiap hari pulang sekolah. kami menyapu rumah, membantu orang tua untuk membersihkan rumah, seperti menyapu, mencuci piring, menyapu halaman dan lain-lain sebagainya. Terus setelah sholat maghrib, Setelah setelah makan malam. kami mengerjakan tugas dari guru dan belajar. Setelah makan malam, Setelah makan malam kami membantu ibu mencuci piring. Setelah mencuci piring kami tidur. Iya, ada lagi yang mau menambahi? Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, silakan duduk kelompok 2. Salamnya mana? Oke, demikian hasil dari hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelompok 3, ayo Hafiz perwakilan. Hafiz sama Alwi, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
di rumah? Di rumah. Pertama, Yang pertama menjaga kebersihan rumah. ya, Najwa menyapu rumah. Kedua mencuci piring setelah makan malam. Ketiga menyapu rumah. Keempat merapikan tempat tidur. Oke, nah itu siapa itu yang menyuci piring? Tiara. Si Mutia. Setiap hari tuh Mutia? Iya. Oke, memang pekerjaan Mutia ya, menjadi tanggung jawabmu ya. Memang sudah menjadi tanggung jawab siapa? Mutia. Oke, nah yang membersihkan kamar itu siapa itu? Alfi ya. Oke, memang sehari-harinya Alfi selalu melaksanakan tanggung jawabnya, yakni membersihkan tempat tidur. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok ketiga ya. Demikian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil diskusi dari anak-anak Umi ya. Alhamdulillah sudah dikerjakan semua. Nah, oke anak-anak Umi akan menunjukkan video hasil tugasnya yang kemarin. Ya, alhamdulillah sudah dibuat sama anak-anak Umi. Nah, perhatikan. Nanti kamu kerjakan ya, cuma 5 soal aja. Nah, 5 soal saja. Kamu jawab di situ saja. Ya, paham anak Umi? Oke, ini sudah kita pelajari semua ini. Buat namanya masing-masing. Ayo, oper ke sana. 3. Udah dapat semua? Satu lagi? Oke. Nah, siapa ini? Kak Nah. 3, 4, 5. Nah. Ya, ini nah. Lagi kan Najwa? Najwa. Mas, kurang? Oke, kurang berapa? Ini? 1. Oke, nah silakan. Silakan dikerjakan.